Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab at-tadawi bisaqil asal. Ini hadis-hadis yang akan kita bahas pagi hari ini tentang obat-obat yang direkomendasikan oleh Nabi. Ini yang pertama, obat dengan madu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, inna akhi istatlaqa batnuhu, saudaraku perutnya sakit, mencret wae. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askihi asalan, beri dia minum madu. Fasaqahu, lalu ia pun memberinya madu. Madu diminumnya, lain madu poligami. Tsumma ja'ahu, kemudian ia datang lagi. Faqala inni saqaitu, saya sudah kasih madu. Falam yazidu illa istitlaqon, tapi cenah tidak menambah kecuali lebih parah. Semakin sakit perutnya, semakin kurang baik pencernaannya. Faqala lahu thalatha marrat, Nabi sampai 3 kali beri dia madu. Datang lagi, kok cenah tambah parah, beri lagi madu. Datang lagi sampai 3 kali. Tsumma ja'a Rabi'ah, kemudian yang keempat kalinya datang lagi. Ini cenah udah diberi madu tapi masih sakit. Kata Nabi, askihi asalan. Faqala laqad saqaitu falam yazidu illa istitlaqon. Udah cenah Nabi tapi masih bertambah parah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqallah, Allah maha benar, wa kadzaba batnu akhika, itu yang bohong mah perut saudara kamu cenah. Lain salah obat, salah beuteung teman. Fasaqahu fabaro'a, lalu Nabi temannya itu memberikan dia minum madu lagi, lalu sampai sembuh. Ya. Di sini tergambarnya Nabi itu ditanya segala, napikeun ka obat-obat ge ditanya, ya. Menunjukkan pemimpin yang sempurna, dan itu menguatkan keyakinan kita bahwa Nabi memang Nabi yang dibimbing wahyu. Coba orang sok ditanya ieu teu apal, ditanya itu teu apal. Saya kalau ditanya obat teuing teh nyaho. Tapi Nabi dengan bimbingan wahyu, ya, bisa menjawab segala sesuatu. Enggak mungkin ada orang yang seperti Nabi. Ustadznya ditanya obat mah anger we, nya teu apal. Dokter kok mau ditanya dalil moal apa? Nabi itu ditanya hukum, tanya rumah tangga, wah tanya semua, ya. Beliau bisa menjawab karena dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, maksud shadaqallah itu ada di surat An-Nahl. Ya, An-Nahl kan madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu minuman yang bisa menyembuhkan bagi manusia. Mukhtalifan alwanu, yang beragam warnanya. Dulu karena zaman dulu mah belum usum tukang madunya, tahu madu teh madu rasa we di warung.
ketika sarebuan bari jeung gula unggul. Ketika baca ayat ini nggak tahu oh madu teh banyak warnanya. Nah, aya nama geus loba tukang madu nya. Dagang we madu aing madu henteu. Acan cenah berproses hiji ge masih berproses. Jadi nya macam-macam ternyata madu itu warnanya ya, dan macam-macam rasanya tergantung makanan pokok atau bunga nektar yang disedot oleh lebah itu. Jadi Allah menyebutkan madu itu obat bagi manusia. Tapi sejak zaman Imam An-Nawawi, apalagi zaman sekarang, sepakat ya, bukan berarti semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan madu. Dalam beberapa hal madu bisa juga buruk ya. Karena madu itu kan panas. Jadi kalau terlalu berlebih bisa nyeri tikoro, dan kadar gulanya kan cukup tinggi juga ya. Jadi bagi orang-orang yang diabetesnya bisa bahaya oke. Saya dulu awal-awal apal madu obat, rutin minum madu yang tara diseduh ku cai langsung ditelek, nyeri tikoro teh panas. Cete ongko madu teh nyageurkeun tapi nyeri tikoro. Batuk lagi efek teh maduna loba gulaan. Iya, karena setelah baca-baca dan tanya ke tukang herbal, pancen Ustaz madu mah panas. Jadi bagusnya ditinyuh cenah ku cai, tong langsung diteleg. Kemudian anak kecil juga yang di bawah 1 tahun nggak boleh ya minum madu karena ada pencernaannya belum cocok untuk menerima zat-zat seperti madu. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini penyakit yang dinginnya cocok ku madu. Tapi kalau penyakit yang panas tidak cocok. Kemudian ini banyak dijelaskan ya oleh para ulama termasuk oleh para dokter. Kenapa ini orang yang sebutlah muntabernya dikasih madu lebih parah kan madu teh naon cenanya antioksidan yang mengeluarkan toksin. Jadi itu hakikatnya sedang mengeluarkan racun. Makanya kata Nabi, benar Allah macen bohong mata beteng dulur maneh lain salah madu. Karena memang ketika itu terjadi di kita misalkan sakit perut kemudian mencret ya, diare lalu minum madu malah lebih tambah, itu justru lebih bagus ya. Meski kalau saya pribadi, dan ini pengalaman ya, dan pengalamannya ternyata sama dengan seorang haji di Tasik yang suka saum. Kalau diare saumkeun ya, itu memang lebih parah tapi justru membersihkan. Taunya Ustaz cenah sarapan lah moal Pak Haji ya nuju diare nuju terawas. Oh nya cenah ku disaumkeun mah bersih cenah. Selalu saparah-parahna diare saumkeun we. Tentuna nu kuat saumnya ence mah moal kuat saum. Jadi bersih langsung. Maghrib kadang duhur asar itu sudah sembuh ya. Jadi maksudnya ketika itu banyak keluar itu bukan bertambah parah, justru mengeluarkan racun. Jadi saumkeun mah dibersihkeunlah racunna. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil habbati sauda syifa. Sesungguhnya dalam biji hitam itu ada obat min kulli da, dari setiap penyakit illasam, kecuali kematian. Asam itu al-maut. Wal habbatu sauda as-sunis. Kalau di kita namanya apa? Jinten ya, jinten hitam. Pahit itu ngan dikapsulkeun. Dan itu memang meningkatkan daya tahan tubuh. Mun dijikeun jeung madu wah cocok nya jadi madu non mualat. Jadi promosi itu kan bawa tukang madu.
Jadi memang tamu dari akhirnya kerusum geringnya lagi turun imunitas tubuh karena faktor cuaca. Madu jeung habatus sauda dijikeun teh betul nih apa yang dikatakan Nabi ya. Alhamdulillah istri saya terpercaya obat kimia ya, dia percaya obat Nabi ya. Jadi menyediakan ada selalu madu mual geus beak, alhamdulillah jag-jag deui. Memang ketika kondisi capek nya, apalagi kerja bakti sampai malam wae gitu nya, tah eta we minum eta insyaallah segar. Nya anu takdekeun gering-gering gitu nya, tapi secara umum habatus sauda itu meningkatkan imunitas tubuh, ya, kuat gitu. Dipakai gawe muka peuting, hudang peuting, siang bekerja keras. Alhamdulillah ya. Saya dulu ditanya oleh almarhum Mitohana Lukmannya bapana Ade Widya, Ustad cenah Ustad bapak cenanya malam cenah kerja kegiatan pulang malam hudang malam siang padat cenah kade Ustad cenah kudu disuplai cenah ku naon istilahna teh nya kudu suplemen cenah. Ustad sok ngaleut naon madu we cite aya habatus sauda tanya ku eta sae cenah get almarhum. Wah cenah mun teu disuplai ku suplemen ripuh cenah Ustad cenah. Nya cite mun keur imunitas tubuh turun tapi aya kerjag-jag mah lebar ge loba-loba ting-ting nu atuh tukang madu payu teuing. Jag-jag makeun wae cita lah. Itu memang dirasakan ya, termasuk punten ya saya kebetulan saum hampir tiap hari ya. Kemarin dari Senin sampai Kamis, budak mah Senin jeung Kamis, kalau saya Senin sampai Kamis. Kemarin juga 2 hari berturut-turut Salasa ka Cianjur, kamari Kamis ka Cianjur, bawa setir mobil sendirinya. Apa yang disabdakan Nabi ini terasa ya. Jadi mencapai tongeureun saumna ya, urang mah sok eureun saumna. Iya we kalau memang betul capek minum madu, minum habatus sauda. Kemudian yang berikutnya ini obat dengan kurma. Kurmana kurma ajwa. Ya, ayeuna geus loba lah kurma ajwa. Bapak-bapak juga udah tahu, dulu saya nggak tahu. Nah, ini berkah ya. Jadi hadis-hadis Nabi setelah dikaji banyak oleh umat Islam, terutama tukang obat. Jadi kurma ajwa yang mahal, yang susah pun sekarang mudah ditemukan di pasar baru, murah deh. Karena kesadaran umat Islam dengan hadis sudah semakin tinggi, literasinya sudah cukup bagus. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, siapa yang sarapan 7 kurma ajwa, lam yadurruhu dzalikal yaum, tidak akan membahayakannya hari itu, summun itu racun, wala sihrun juga sihir. Tuh Nabi mah sarapan teh kurma 7, urang mah bala-bala karoke 7. Mantap teh sehat. Tapi dah dibere kurma teh ditararoelnya mun buka saum oge gitu. Jadi ini dalil. Saya pernah ceritakan ya, dulu ketika Raja Salman ke Indonesia kan didampingi oleh Lukman Hakim, Menteri Agama. Itu beliau nulis di Republika sampai 2 edisi. Kerjaman aya keneh koran cetak kana geus eueuh, geus jarang. Itu beliau nulis, saya perhatikan beliau betul-betul sesuai sunnah Nabi. Pagi-pagi itu enggak makan kecuali kurma ajwa 7 dengan susu. Gitu. Urang insyaallah kurma 7 susu anggar kudu sangu koneng. Nah jangan geus karoket geus cakwe oge. Jadi sesuai karena zatnya tinggi ya, karbohidratnya tinggi, kalorinya tinggi, jadi cukup ngan nyak itu teh urang mah da beuteungna geus beuteung sangu. Dan nasi itu kata dokter
ahli gizi dari UI ya, anaknya Profesor Rasidi. Ketika dulu saya bedah disertasi di Dewan Dakwah Pusat oleh sama Ustaz Dianus ini, diundang keluarga Prof Rasidi. Saya akan bahas liberalisme di perguruan tinggi, kurikulum liberal di perguruan tinggi. Kata beliau, saya kurang paham channel liberalisme di perguruan tinggi. Yang saya paham liberalisme dalam kesehatan. Itu bapak-bapak makan nasi tiap hari itu liberal. Itu bukti keberhasilan penjajah. Penjajah siapa? Jepang. Ya, penjajah Jepang itu berhasil mengajarkan kudu beas di Jepang, di Cina itu kan makanan pokoknya. Padahal cenah beras itu sok non diabetes makan nasi boleh enggak kan, kadar gulanya tinggi dan memporsir tenaga. Mata pemain sepak bola tidak dianjurkan makan beras putih, kudu beas beureum na janten ngeunah oge. Penting ngeunah beas beureum udah teu amis. Nah itu, jadi ini yang salahnya perut kita. Perut kitanya sudah kecanduan sama beras. Bahkan meuli sang konenge kudu tambahnya sang bodas. Jeung sang bodas keluar gitu. Itu saya rasakan sendiri gitu. Jadi kalau saya ini Jumat pagi biasanya sarapan sama koneng tambah sama bodas, kata kakak saya ibunya Bani, si Ai pas sok tambah sama bodas, tong ribut gitu. Beda darah jarang. Jadi kalau kenapa cenah ye makan kurma ajwa tapi nyerikeun beuteung, bukan salah kurmanya tapi salah beuteungna geus kacanduan ku sangu gitu. Makanya dulu zaman akhir ada program rebo tanpa nasi nya. Ieu cek orang Pemprov naon rebo tanpa nasi pan aya hui, sampe terus naon taleus gitu. Da anger we cenah teh nya. Malah loncor ka tukang neangan baso. Si karyawan teh neangan soto neangan sangu. Keneh ke dah cenah lapar ke cenah gitu. Jadi tutuna namanya leuwih tinggi we kalorina karbohidratna. Sarara we tutuna teh. Nah itu menunjukkan jadi betul nih kurma ajwa itu 7 tiap hari tiap pagi itu menyehatkan. Ngan mahal merenya hari rutin tiap hari. Kemudian Aisyah menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi ajwatil aliyah syifa. Sesungguhnya dalam ajwa aliyah yang di daerah aliyah itu yang paling dekat 10 km dari Madinah di dataran tinggi. Itu ada obat. Jadi maksudnya ajwa yang bagus itu ajwa di dataran tinggi di Madinah atau di dataran tinggi mana saja. Wa inna tiryak awalal bakroh, dan itu adalah sarapan di awal pagi. Nah itu Nabi itu mendak buka jeung korma, sahur jeung korma, makanya zakat fitrah dengan korma. Lantaran nya makanan pokona korma. Sok urang sahur jeung korma, buka jeung korma, insyaallah nyari beuteung. Harus dibiasakan ya, harus dibiasakan menghilangkan ketergantungan ke nasi. Kemudian al-kam'atu minal manni wa ma wa shifaul ain, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang termasuk 10 orang yang diberi kabar langsung oleh Nabi di satu ceramahnya akan masuk surga. Dari Nabi SAW qala, Sa'id bin Zaid ini yang bapaknya namanya Zaid bin Amr, saudara sepupu Umar yang pernah dibahas di kajian Senin. Dia mati sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, tapi kata Nabi dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia beriman akan ada Nabi terakhir. Dia yang mencari agama ke Syam, ketemu Yahudi, ketemu Kristen, ngobrol gimana agama teh, semuanya mengatakan nanti akan ada Nabi terakhir. Sampai dia pesan ke Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini salah seorang pembantu Nabi. Nanti cenah kalau ada Nabi terakhir sampaikan salam dari saya. Kayaknya saya nggak akan ketemu karena udah tua. Wafatnya 5 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Padahal
Zaid bin Amr teh kenal jeung Nabi, udah teh nyangka jadi Nabi gitu. Kenalnya bareng. Nah ini anaknya Said bin Zaid. Jadi keponakan dari Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, al-kam'atu minal manni. Kama itu cendawan jamur besar, Pak, yang bisa dimakan ya. Cendawan. Ayalah na Google foto-fotona. Itu termasuk mantum manna wasalwa yang diturunkan kepada Bani Israel. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Manna itu makanan yang tinggal dipetik, tinggal dimakan, nggak perlu digoreng, nggak perlu dipasak, nggak perlu diolah dengan apapun, dan cukup gizinya. Nah, cendawan itu bagian dari man. Alladzi anzalahu Allah azza wa jalla ala Musa, yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Salwa juga sama ya, sejenis biji-bijian yang kalau dimakan tuh wareg. Ngan dasar orang Yahudinya diberi mana sebuah salwa protes min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Mana sayurna, bawang bodasna, bawang bereumna, bontengna, dek nasi goreng. Yahudi resep nasi goreng berarti. Mana cenah bosan mana jeung salwa itu kupurna Yahudi diberi makanan yang bergizi, yang nggak usah masak, nggak usah melak, tinggal metik ya. Itu makan tekur dipelak ya, jadi sendirinya di perkebunan, di hutan-hutan ada. Wa ma wa syifaun lil ain, dan airnya itu obat lil ain, bagi ain. Kemarin kan kita sudah bahas ain ya. Orang yang sakit karena serangan mata seseorang ya, atau lil ain ini penyakit mata. Jadi kalau ada cendawan, adanya laguna cendawan di musim hujan, itu obat yang mujarab airnya, karena sudah bercampur dengan cendawan itu yang bergizi tinggi, berkhasiat tinggi. Kemudian hadis berikutnya at-tadawi bil udil hindi wa wal kus. Nah, ini kebetulan ya. Saya dulu ketika ini sakit radang tahun kemarin ada yang ngirim ya, sobat ence baheula ya, Anissa Maryam kustul hindi. Naon kustul hindi teh nya teu hafal teh hadisna. Lalu kemarin kan sakit lagi, udah habis tuh. Tanya ngaji di Padalarang kan toko herbal, Ustaz cita kusul hindi ayat ngasihnya yang serbuk, tapi cenah Ustaz kade pahit, napol cenah pahit nate di naon di maduan oge anger we cenah pahit. Aceh teh abdi mah saya nu kieu kustul hindina, kustul hindi teh anu disemprot, oh cenah teu aya kedah melari heula cenah gitu. Ya karena saya butuh jadi dijapri deui. Neng Nisa teh teh ieu geus beak teh gitu masana di mana. Tuh nama dikirim ka Pak Tedi. Anu di Padalarang ternyata juga mencari kirim deui ka Pak Tedi. Jadi Pak Tedi teh dapat kustul hindi teh nya ka 3 botol di rumah, alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Nah di Padalarang itu kan Ustadz Iwan itu ahli herbal. Nanya jamaah teh yang makan, Ustaz naon kustul hindi teh gaharu cenah gitu. Pahit cenah. Jadi di ala nya gaharu teh paugas pernah apalnya kai gaharu. Di ala nu tengahna cenah teh pahit itu teh memang khasiat buat menyembuhkan radang, penyakit-penyakit dalam lah cenah gitu. Cek beliau gitu. Lalu ditanya, itu memang Ustaz aya hadisna aya atuh teh mah kejadikeun herbal oge. Ngajualan hadis bener. Bukan ngajualan hadis maksud saya. Jadi ya itu karena memang ada dalam hadisnya dan direkomendasikan oleh Nabi. Kustul hindi. An Ubaidillah ibni Utbah ibni Mas'ud anna Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais binti Mihsan, beliau termasuk perempuan yang muhajirat generasi awal yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW dan saudara
dari Ukasah bin Mihsan yang pernah ngacung. Rasul cenah ketika Rasul menyabdakan ada 70 orang akan masuk surga yang tidak akan ditanya-tanya acan, dihisab semua langsung masuk surga. Kata Ukasah, saya doakan dong Nabi. Ya kamu, saya doakan dari dia. Ya ulang, abis Nabi ngeus kapilan ku Ukasah cenah gitu. Kata Nabi. Salah seorang dari Bani Asad bin Khuzaimah, ia memberitahukan kepadaku bahwasanya annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin lam yablugh an yakula ta'am. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa bayinya laki-laki yang belum sampai usia diberi makanan. Menaik nama berarti 6 bulan ke bawahnya, masih ASI eksklusif. ASI eksklusif teh nya nu taat ka dokter ya. Karena ketika saya ngobrol di rumah dulu, wah cenah maneh mah wah ASI eksklusif cenah. Nah ditemal ku bibi, oh maneh mah cenah peuting ka hiji wae curi we can diwalancau mah can repeh. Geus beak susu oge cenah. Jadi ini yang memang standar umumnya inu rawog mah budakna dibere ASI geus beak pan bingung indungna. Ya da baheula mah usung susu formula ku cau we cenah dikerok kakara we repeh cenah kan. Wa qad a'laqat alaihim nal udhr. A'laqat itu dia sakit karena udhrah ya. Udhrah itu ya sakit. Kata Yunus a'laqat ghumazat fahiyat taghafu an takuna bi udhrah. Karena sakit pencernaan. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamah tadagharna auladakunna bihadzal ilaq. Berikan ya anak-anak kalian dengan i'laq ini. Iya protes. Atas apa kalian memberikan ke anak-anak kalian sampai sakit begini? Alaikum bihadzal udil hindi. Ini cenah obatan pakai udil hindi ini yaitu ya. Kustul hindi garu. Fa inna fi sab'ata asfiyah min hadatul janbi. Karena di dalamnya ada 7 obat. Saya baca penjelasannya 7 obatnya naon para ulama ya ini mah wilayah goibnya kudu ditalitina berarti ku laboratorium ayeuna. Nah we unsur-unsur obat yang ada dalam kayu gaharu itu min hadatul janbi diantaranya yang sakit di janbi teh samping badannya nya lambung atau livernya. Jadi penyakit-penyakit dalam memang obatnya dengan kustul hindi ya. Tentu walau alamnya zaman dulu kusulnya gimana ada mungkin dilepun kain atau pasti dibubukeun atau diseduh. Kalau sekarang kan dibubukeun terus ada yang dijadikan spray ya. Kalau saya itu yang mintanya yang disemprot lantaran tadi usah diwangi. Oh saya usah pahit alim jadi pahit mah. Hayang langsung disemprot jadi langsung katelegnya. Qala Ubaidullah wa akhbaratni anna ibna dzaka bala fi haji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga memberitahukan aku bahwa putranya itu saat itu kencing di lahunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima. Rasul kemudian minta air, fanadahu ala bayulihi, lalu disiramkan atas bekas kencingnya. Walam yaghsilhu ghuslan, dan Nabi tidak goslan, tidak mencucinya, cukup dibanjur. Ini yang dijelaskan dalam Bulughul Maram, yurashu min baulil khulam wa yughsalu min baulil jariyah. Kalau air kencing bayi perempuan harus dicuci. Tapi kalau bayi laki-laki itu cukup diusap atau disiram ya. Tapi catatannya kata para ulama,
selama bayi itu belum makan makanan. Masih asih eksklusif. Kalau sudah makannya diberi cau, diberi naon promina nu karar itu berarti ya sama sudah najis ya. Harus dicuci sebagaimana umumnya. Sekian dulu itu obat-obat yang direkomendasikan oleh Nabi. Insya Allah nanti disambung dengan hadis-hadis berikutnya tentang praktik pengobatan bekam dan kai ya, yang diamalkan di zaman Nabi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.